ini sedang berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba seekor burung beo muncul. Itu bergegas menggigit ular itu secara berurutan. Ular itu juga terus-menerus menggigit burung beo, lalu melompat dari dahan pohon. Kemudian ular itu dengan cepat berubah menjadi ular raksasa. Saat ini, burung beo itu takut, itu memohon pada ular itu untuk terhindar hidupnya. Melihat sikap burung beo, ular itu menjadi kecil lagi. Tapi burung beo yang licik itu bergegas untuk menangkap ular itu, lalu membawa ular ke tempat lain. Untungnya, kura-kura muncul tepat waktu. Berubah menjadi kura-kura terbang untuk mengejar burung beo dan menyelamatkan ular. Beberapa saat kemudian, burung beo itu ditangkap oleh seorang pria liar. Kura-kura dan ular mengikuti suara menangis minta tolong. Segera menemukan burung beo. Ular berubah menjadi ular raksasa, agar burung beo menerimanya sebagai kak. Kalau nggak ular akan memakannya. Tepat waktu ini, pria liar itu pulang. Melihat ular raksasa, ia takut dan melarikan. Kura-kura segera membawa burung beo untuk menemui gadis. Tapi baru saja melihat gadis kecil, burung beo buru-buru terbang ke tempat lain. Keesokan harinya itu membawa kura-kura dan ular keluar. Pria liar muncul lagi, menangkap kura-kura dan ular. Gadis kecil itu mencekik pria liar itu, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Titik ini burung beo muncul, kemudian mematuk terus-menerus di wajah pria liar itu, dan mengusirnya. Karena untuk berterima kasih kepada burung beo, gadis kecil itu segera mengubah itu menjadi manusia. Sama seperti itu, ia memiliki lebih banyak junior. Karena untuk menaklukkan mereka, gadis kecil itu mengambil cincin yang diberikan ibunya, berubah menjadi makanan yang lezat. Pria liar melihat ini, jadi ia ingin merampok cincin itu. Pria itu telah datang ke danau. Dua pria melompat ke danau untuk merampok cincin. Tepat saat ini, seekor elang muncul. Gadis kecil dengan cepat menyelam ke dalam danau. Elang itu segera bergegas. Tepat waktu itu melihat pria liar. Sama seperti itu, ia sudah melarikan diri. Ketika gadis kecil itu muncul lagi, ia telah berubah menjadi gadis jelita. Hari itu ketika ia sedang memetik obat daun, dua ekor elang muncul lagi, mengelilingi gadis itu. Itu telah memperhatikan putri naga Tawe. Elang merah melompat turun dan meraih tangan Tawe. Dia berteriak dan memukulnya, lalu cepat melarikan. Dua ekor elang kembali bentuk aslinya, membawa Tawe terbang yang tinggi, untuk menangkap Tawe menjadi istrinya. Waktu ini, kalung Tawe jatuh ke tanah. Pangeran lewat melihat adegan ini. Pangeran mengendarai kuda dan mengejar. Kemudian dia terbang ke langit dan meraih elang. Keduanya jatuh ke tanah. Elang kuning meminta sang pangeran untuk tak pedulinya. Tapi pangeran memintanya untuk bilang lagi. Melihat sang pangeran arogan begitu, elang merah bergegas untuk melawan dengan pangeran, tapi diserang olehnya. Sekeliling keduanya segera terbakar. Tepat waktu ini, elang kuning bergegas, kemudian menggunakan sihir untuk menyerang pangeran. Melihat dua elang kejam seperti ini, pangeran menendang elang merah, kemudian menarik tangan Tawe dan melarikan. Keduanya lihat-melihat. Saya pikir Tawe akan seperti ibunya sebelumnya. Saat pangeran mengeluarkan kalung untuk kembalikan kalung Tawe, mereka baru putus. Tawe ditangkap oleh elang lagi. Tepat waktu ini, seorang pria yang tampan muncul. Dia memukul elang merah, lalu suruh Tawe melarikan, agar dia tinggal untuk menghentikan dua ekor elang. Sangat cepat dia pingsan oleh seekor elang. Sementara berlari, Tawe bertemu pangeran. Kupikir mereka akan kembali untuk menyelamatkan pria itu. Tapi tak disangka, mereka mengendarai kuda dan meninggalkan. Terus-menerus seseorang menghentikan pria untuk menangkap Tawe. Elang sepertinya mau gila. Dua ekor elang terus-menerus gemetar di langit, membuat tanah juga bergerak. Tawe langsung bangun. Ketika Tawe meninggalkan goa untuk melihat situasi, elang segera menangkapnya, kemudian menjatuhkan Tawe dari atas. Seorang pria membantunya. Kebetulan, pangeran melihat adegan ini. Dia ingin merebut kembali Tawe. Tapi tiba-tiba elang muncul. Itu menggunakan cakarnya untuk mengayunkan pangeran.
menyebabkan dia terluka parah. Pria yang tampan itu membawa Tawe ke tempat yang aman. Kemudian kembali. Melihat musuh punya 2 orang. Elang segera meninggalkan. Karena Putri Naga mau melihat anak perempuan. Jadi ia diam-diam datang ke dunia manusia. Melihat anaknya mengenakan cincin di jarinya. Sang putri yang tidak peduli dengan bahayanya bergegas keluar. Waktu ini, 2 ekor elang yang muncul. Itu menangkap sang putri dan terbang tinggi. Tawe juga melihat ibunya. Dia berlari ke jembatan emas. Tapi setelah lari ke tempat tujuan, Tawe hanya bisa berdiri di sana menyaksikan ibunya ditangkap. Ketika Tawe sedang patah hati, pangeran telah muncul. Dia berkata dengan Tawe dia akan membantunya menyelamatkan ibunya. Kemudian membawa Tawe kembali ke istana. Elang menjatuhkan sang putri. Dia jatuh ke gua mereka. Setelah bertahun-tahun, elang akhirnya menangkap naga. Elang itu senang banget. Bawahan sang putri pulang ke istana. Melaporkan putri yang ditangkap ke Raja Naga. Raja sangat marah. Dia dan bawahan ke gua elang. Tapi mereka menunggu di sana dulunya. Kemudian itu sekelilingi raja. Raja berteriak. Semprotkan air untuk menghancurkan api. Elang merah melebarkan sayapnya. Raja tertiup angin. Bawahan raja juga menyerang elang. Raja solo dengan elang kuning. Raja melepaskan racun ke arah elang. Elang yang ketakutan kembali bentuk aslinya dan melarikan diri. Raja juga kembali bentuk aslinya dan mengejarnya. Kemudian menyerang elang merah. Elang kuning buru-buru terbang ke sana. Menangkap raja. Lalu keduanya langsung mendarat. Gua juga sebagian rusak. Setelah kembali ke bentuk manusia, mereka saling mencengkeram leher. Dan memancarkan kekuatan yang membuat gua goyah. Sang putri mengambil kesempatan. Keluar dari gua. Sama seperti itu, gua elang dihancurkan. Bahkan elang pun dipukuli sampai memar. Tawe dan teman-temannya selalu dianggap iblis oleh semua orang di istana. Menjelang malam mereka ditangkap dan melempar ke sungai.